Baik, materi yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan adalah suatu usaha terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Adapun perbedaan dari pelatihan dan pengembangan yaitu pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Adapun manfaat pelatihan yaitu yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yaitu yang kedua, perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dalam memperbaiki produktivitas. Yaitu yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produk atau keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang keempat, mengevaluasi program. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu diagnosis dan kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Adapun tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan beberapa tanda, yaitu yang pertama, lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Yang kedua, kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, keanekaragaman pegawai. Yang kedua yaitu analisis tugas. Analisis tugas yaitu analisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang berhimpun dalam informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah analisis mengetahui apakah pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui, dan penilaian kinerja observasi ke lapangan atau kuesioner. Baik, materi yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Definisinya yaitu keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosi yang disebabkan oleh pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan.
Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Fokus program keselamatan kerja ada dua poin, yaitu perilaku kerja dan kondisi kerja. Ada beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu analisis bahaya pekerjaan. Yang kedua, algoritma pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyesuaikan produser pekerjaan yang aman. Yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Adapun tantangan stres, yaitu stres adalah reaksi ginjal dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Yang ketiga, peristiwa tentang bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi tapi tidak bagi orang yang lain. Yang keempat, pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif. Adapun akibat dari potensi stres, yaitu memiliki yang pertama, meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Yang kedua, stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obat lain secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan keselamatan yang begitu buruk. Yang ketiga, stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit mematikan seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, dan kecanduan obat. Ditambah sakit kepala harian, nyeri pinggung, makan berlebihan, dan penyakit mengganggu lain yang dimuncul tubuh sebagai reaksinya. Adapun faktor penyebab stres, yaitu faktor yang pertama, faktor organisasional, yaitu mencakup budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, dan kondisi kerja. Yang kedua, faktor pribadi yang mencakup keluarga dan masalah finansial. Yang ketiga, lingkungan umum. Adapun cara mengelola stres, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi. Yang ketiga, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, menentukan seseorang yang mau mendengarkan. Yang keenam, membangun keteraturan dalam hidup. Yang ketujuh, mengenali keterbatasan diri. Yang ketujuh, bersikap toleran. Yang ke-8, mencari waktu luang di luar pekerjaan. Yang ke-10, menghindari kendali semu.